Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting hari ini, jangan lupa untuk like video ini, komen dengan opini atau pertanyaan kalian, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sakaratul Maut 3 hari tak selesai. Ini 5 ucapan yang sering diucapkan sewaktu hidup. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah kepastian yang akan menghampiri setiap jiwa. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lari darinya. Namun, pernahkah terlintas di benak kita tentang bagaimana proses Sakaratul Maut itu terjadi? Ada kisah-kisah yang menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang mengalami Sakaratul Maut hingga 3 hari tak kunjung selesai. Mengapa bisa demikian? Dan apa hubungannya dengan perkataan yang sering kita ucapkan semasa hidup? Hari ini, kita akan membahas 5 ucapan atau kebiasaan lisan yang sering kita remehkan, namun ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana akhir hidup kita kelak. Ucapan-ucapan ini, tanpa kita sadari, bisa menjadi penentu apakah proses Sakaratul Maut kita akan dimudahkan atau justru dipersulit. 1. Sumpah palsu atau bersumpah demi selain Allah. Poin pertama yang seringkali kita remehkan namun berdampak besar pada proses Sakaratul Maut adalah sumpah palsu atau bersumpah demi selain Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menyaksikan atau bahkan tanpa sadar terlibat dalam kebiasaan ini. Sumpah, pada hakikatnya, adalah sebuah ikrar yang sangat sakral, pengucapan yang seharusnya hanya dilakukan atas nama Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengucapkan sumpah, dia sedang menjadikan Allah sebagai saksi dan jaminan atas kebenaran perkataannya. Oleh karena itu, jika sumpah itu ternyata palsu, atau diniatkan untuk menipu dan menyesatkan, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap keagungannya. Bayangkan saja, seseorang yang terbiasa mengucapkan sumpah demi Allah untuk hal-hal yang tidak benar. Dia mungkin bersumpah tidak melakukan sesuatu padahal dia pelakunya, atau bersumpah bahwa dia akan melakukan sesuatu padahal tidak ada niat sama sekali. Ini adalah kebohongan yang diselimuti nama suci Allah, sebuah pelanggaran yang serius. Dampak dari kebiasaan ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, di mana kepercayaan akan luntur dan integritas seseorang dipertanyakan. Lebih dari itu, sumpah palsu membawa konsekuensi spiritual yang mendalam. Lidah yang terbiasa mempermainkan nama Allah untuk kepentingan duniawi akan menghadapi kesulitan luar biasa saat tiba waktunya untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat. Kalimat La ilaha illallah yang seharusnya mengalir dengan mudah dari lisan seorang muslim bisa terasa berat, kaku, dan bahkan sulit diucapkan bagi mereka yang terbiasa bersumpah palsu. Lidah seolah membangkang, terikat oleh dosa-dosa sumpah yang diucapkan. Selain sumpah palsu, kebiasaan bersumpah demi selain Allah juga merupakan hal yang patut diwaspadai. Seringkali kita mendengar orang berkata, demi ibuku, demi nyawaku, demi jabatanku, atau bahkan demi uang. Meskipun mungkin diucapkan tanpa niat buruk atau tanpa menyadari implikasinya, bersumpah dengan selain nama Allah adalah bentuk kemusyrikan kecil. Ini seolah-olah menyamakan atau bahkan meninggikan sesuatu selain Allah dalam konteks sumpah yang sakral. Hanya Allah lah yang pantas dijadikan sandaran dan saksi dalam sebuah sumpah. Mengucapkan sumpah demi selain Allah menunjukkan kurangnya pengagungan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dari kebiasaan ini, baik sumpah palsu maupun bersumpah demi selain Allah, adalah kekakuan lidah saat menjelang ajal. Lidah yang selama hidupnya tidak dibiasakan untuk mengagungkan Allah dengan benar, atau bahkan menggunakannya untuk menipu dan merendahkan namanya, akan mengalami kesulitan untuk bersaksi atas keesaan Allah di saat-saat terakhir. Sakaratul Maut yang berat dan berkepanjangan bisa jadi merupakan salah satu konsekuensi dari kebiasaan lisan ini. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan, menghormati nama Allah, dan hanya bersumpah atas namanya jika memang ada keperluan yang mendesak dan benar. 2. Menggunjing atau mengadu domba, ghibah dan namimah. Poin kedua yang sangat berpengaruh terhadap kemudahan atau kesulitan Sakaratul Maut
adalah kebiasaan menggunjing, gibah, dan mengadu domba, namimah. Kedua kebiasaan lisan ini adalah penyakit hati yang merusak individu dan masyarakat, serta memiliki dampak serius di akhirat. Menggunjing, gibah, adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakangnya, meskipun hal yang dibicarakan itu benar adanya. Contohnya, mengatakan, si fulan itu pelit sekali, atau dia memang suka bergosip, di saat orang yang bersangkutan tidak ada di hadapan kita. Meskipun faktanya memang demikian, namun membicarakan aib orang lain tanpa kehadirannya adalah perbuatan tercela. Gibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, sebuah gambaran yang sangat menjijikan dan menunjukkan betapa besar dosanya. Ketika kita menggunjing, kita tidak hanya merusak kehormatan orang lain, tetapi juga mencemari hati dan lisan kita sendiri. Lidah yang terbiasa untuk menguliti aib orang lain akan sangat sulit untuk fokus pada kebaikan dan mengingat Allah. Energi lisan kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Sementara itu, mengadu domba, namimah, adalah menyebarkan perkataan atau informasi dengan tujuan merusak hubungan antara dua pihak atau lebih. Ini bisa berupa mengatakan, si fulan membicarakan keburukanmu, atau dia tidak menyukaimu, padahal itu adalah kebohongan atau dilebih-lebihkan. Namimah adalah bentuk fitnah yang lebih keji, karena tujuannya adalah memecah belah persaudaraan, menciptakan permusuhan, dan merusak keharmonisan. Pelaku namimah tidak hanya berdosa karena berbohong atau menyebarkan keburukan, tetapi juga karena dia menjadi penyebab rusaknya tali silaturahmi. Mereka adalah penghasut yang menebar benih kebencian di tengah masyarakat. Dampak dari kedua kebiasaan lisan ini terhadap sakaratul maut sangatlah signifikan. Lidah yang terbiasa bergibah dan namimah akan menjadi berat dan kaku di saat-saat terakhir kehidupan. Mengapa demikian? Karena gibah dan namimah adalah dosa yang melibatkan hak sesama manusia, hakul adami. Dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali pelakunya memohon maaf langsung kepada orang yang dizalimi. Jika di dunia ini seseorang tidak sempat meminta maaf atau dimaafkan, maka dosa-dosa lisan ini akan menjadi penghalang yang luar biasa saat roh ingin berpisah dari jasad. Proses sakaratul maut yang semestinya menjadi jalan kembali kepada Allah, bisa terhambat oleh beban-beban dosa lisan ini. Lidah yang selama hidupnya aktif menebar keburukan, akan sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan, apalagi kalimat tauhid yang menjadi penentu husnul khotimah. Mereka mungkin merasa tercekik, terikat oleh perkataan-perkataan kotor yang pernah mereka ucapkan. Ini menjadi peringatan keras bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan dari segala bentuk gibah dan namimah, serta segera meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan lisan terhadap orang lain. 3. Meremehkan atau menghina orang lain. Poin ketiga yang seringkali luput dari perhatian kita, namun memiliki dampak besar pada kemudahan atau kesulitan sakaratul maut, adalah kebiasaan meremehkan atau menghina orang lain. Dalam interaksi sosial, terkadang kita tanpa sadar atau bahkan sengaja melontarkan perkataan yang merendahkan martabat orang lain. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Merasa lebih superior dalam hal kekayaan, jabatan, pendidikan, penampilan fisik, ras, suku, bahkan keyakinan. Setiap kali kita memandang rendah orang lain dan mengungkapkan pandangan tersebut melalui lisan, kita sedang menumpuk dosa yang bisa menjadi penghalang besar di akhirat. Meremehkan orang lain bisa berbentuk ejekan, sindiran, celaan, atau bahkan lelucon yang menyakitkan hati. Contohnya, mengatakan, dasar orang miskin, mana mungkin dia mengerti, atau, lihat saja penampilannya, tidak pantas berada di sini, atau, pikirannya kuno sekali, dan berbagai kalimat lain yang bertujuan untuk merendahkan. Padahal, dalam pandangan, semua manusia adalah sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ketika kita menghina ciptaan Allah, secara tidak langsung kita juga meremehkan Sang Pencipta. Dampak dari kebiasaan ini sangatlah serius. Pertama, ia merusak hubungan antar sesama manusia. Orang yang dihina akan merasa sakit hati, dendam, dan kepercayaan terhadap si penghina akan hilang. Ini bisa memicu permusuhan dan kebencian di masyarakat. Kedua, dan yang lebih penting,
Kebiasaan ini mengikis kepekaan hati dan lisan kita. Lidah yang terbiasa melontarkan kata-kata pedas dan merendahkan akan menjadi kasar dan jauh dari kelembutan. Hati yang dipenuhi rasa sombong dan meremehkan orang lain akan sulit untuk merasakan empati dan kasih sayang. Ketika tiba saatnya sakaratul maut, lidah yang terbiasa meremehkan dan menghina orang lain akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mengapa? Karena di saat-saat genting itu, setiap ucapan yang pernah keluar dari lisan kita seolah akan menuntut pertanggungjawaban. Lidah yang kotor oleh perkataan hinaan akan terasa berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat suci seperti istighfar atau kalimat tauhid. Seolah ada beban berat yang menahan lidah untuk bergerak. Proses pencabutan nyawa yang seharusnya dimudahkan bagi mereka yang berhati bersih dan berlidah terjaga, bisa menjadi sangat sulit dan menyakitkan bagi mereka yang terbiasa melukai hati orang lain dengan lisannya. Rasa sakit dan penderitaan saat sakaratul maut bisa jadi merupakan refleksi dari rasa sakit yang pernah kita timbulkan pada orang lain melalui lisan kita. Ini adalah peringatan keras bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan, menghormati setiap manusia sebagai ciptaan Allah, dan menjauhi segala bentuk ucapan yang meremehkan atau menghina. 4. Mengeluh dan tidak bersyukur. Poin keempat yang seringkali kita abaikan, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap proses sakaratul maut, adalah kebiasaan mengeluh dan tidak bersyukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam lingkaran keluh kesah, fokus pada kekurangan dan masalah, hingga melupakan atau meremehkan berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Lidah yang terbiasa mengeluh akan selalu melihat sisi negatif dari setiap situasi, seolah-olah hidup ini penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Mengeluh bisa berbentuk berbagai macam. Mulai dari keluhan tentang kondisi cuaca, pekerjaan yang melelahkan, rezeki yang dirasa kurang, kesehatan yang menurun, hingga masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Panas sekali hari ini, pekerjaanku banyak sekali, tidak ada habisnya. Kenapa rezekiku begini-begini saja? Badanku sakit semua, dan berbagai kalimat lain yang menunjukkan ketidakpuasan dan rasa tidak terima terhadap takdir. Padahal, di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada jutaan nikmat lain yang seringkali kita lupakan. Kesehatan yang masih baik, keluarga yang utuh, tempat tinggal yang layak, makanan yang tersedia, dan masih banyak lagi. Kebiasaan mengeluh secara terus-menerus menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah dan kurangnya rasa syukur. Ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Lidah yang selalu mengeluh akan sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat syukur, pujian, dan pengagungan kepada Allah. Hati yang dipenuhi keluh kesah akan sulit untuk merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Dampak dari kebiasaan ini terhadap sakaratul maut sangatlah nyata. Lidah yang selama hidupnya terbiasa mengeluh akan terasa berat dan kaku saat diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat syukur, atau bahkan kalimat tauhid di akhir hayat. Mengapa? Karena keluh kesah yang terus-menerus telah mengeraskan hati dan melatih lidah untuk berfokus pada hal-hal negatif. Di saat-saat genting menjelang kematian, pikiran dan lisan seharusnya terfokus pada Allah, pada pengakuan atas keesaannya, dan pada rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Namun, bagi mereka yang terbiasa mengeluh, pikiran mereka mungkin akan dipenuhi dengan penyesalan, ketidakpuasan, dan rasa tidak terima terhadap takdir yang akan menjemput. Proses sakaratul maut yang seharusnya menjadi momen untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, bisa menjadi sangat sulit dan penuh gejolak bagi mereka yang tidak memiliki kebiasaan bersyukur. Lidah seolah enggan bergerak, terbebani oleh keluh kesah yang tak berujung. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa melatih lisan kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Mengucapkan, Alhamdulillah, dalam setiap hembusan napas, menyadari setiap nikmat sekecil apapun, akan melunakkan hati dan melatih lidah kita untuk senantiasa mengingat Allah. Dengan demikian, insya Allah, proses sakaratul maut kita akan dimudahkan, dan kita bisa mengakhiri hidup dengan lisan yang basah oleh zikir dan syukur. 5. Lupa mengucapkan kalimat hibah dan berzikir. Poin kelima. Dan ini adalah puncaknya yang sangat krusial dalam konteks kemudahan atau kesulitan sakaratul maut, adalah kebiasaan lupa mengucapkan kalimat hibah dan berzikir. Kalimat hibah adalah perkataan-perkataan baik yang memiliki makna agung, seperti Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara zikir adalah mengingat Allah, baik melalui lisan dengan mengucapkan nama-namanya, atau merenungkan kebesarannya dalam hati. Di tengah kesibukan dunia, seringkali kita melupakan keutamaan dan pentingnya membiasakan lisan kita untuk berzikir dan mengucapkan kalimat-kalimat suci ini. Waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk berbicara tentang urusan dunia, pekerjaan, gosip, hiburan, atau bahkan hanya berdiam diri tanpa ada ingatan kepada Allah. Lidah menjadi kering dari zikir, hati menjadi jauh dari ketenangan spiritual. Kita mungkin baru teringat untuk berzikir saat ada masalah besar, atau saat di masjid saja. Padahal, zikir dan kalimat hibah seharusnya menjadi nafas harian seorang muslim yang mengalir secara alami dari lisan dan hati. Dampak dari kelalaian ini terhadap sakaratul maut sangatlah fatal. Proses pencabutan nyawa adalah momen yang sangat genting, di mana setan akan datang menggoda untuk menyesatkan iman, dan seseorang akan merasakan puncak kepayahan. Di saat-saat kritis itu, hal yang paling diharapkan adalah agar lidah mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai penutup kehidupan, sebuah kunci menuju husnul khotimah, akhir yang baik. Namun, bagi mereka yang lidahnya tidak terbiasa berzikir dan mengucapkan kalimat hibah sepanjang hidupnya, lidah akan terasa sangat kaku, berat, bahkan keluh. Seolah ada penghalang yang tak terlihat, mencegah lisan untuk bergerak mengucapkan kalimat suci itu. Ini bukanlah suatu kebetulan. Lidah yang selama ini tidak dilatih untuk mengingat Allah, tidak akan serta-merta bisa mengucapkan namanya di saat-saat terakhir. Ia ibarat otot yang tidak pernah dilatih, akan kaku dan sulit digerakkan saat dibutuhkan. Mungkin saja, di momen sakaratul maut, pikiran dipenuhi dengan urusan dunia yang belum selesai, atau hati terbebani oleh dosa-dosa yang belum diampuni. Semua ini akan menghalangi kemampuan lisan untuk berzikir. Sebaliknya, bagi mereka yang selama hidupnya lidahnya senantiasa basah oleh zikir, yang terbiasa mengucapkan kalimat hibah dalam setiap kesempatan, insya Allah, Allah akan mempermudah lisan mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Lidah akan terasa ringan, hati akan tenang, dan proses keluarnya roh dari jasad pun akan dimudahkan. Kebiasaan ini bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka dari itu, mari kita jadikan zikir dan kalimat hibah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Biasakan lisan untuk selalu menyebut nama Allah, beristighfar atas dosa-dosa, bersyukur atas nikmatnya, dan bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kebiasaan ini, Allah mengkaruniakan kita akhir kehidupan yang mulia, dimudahkan saat sakaratul maut, dan dikaruniai husnul khotimah. Sahabat-sahabatku, dari pembahasan ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kebiasaan lisan kita selama hidup akan sangat memengaruhi bagaimana proses sakaratul maut kita. Jika kita terbiasa mengucapkan hal-hal baik, berzikir, bersyukur, dan menjaga lisan dari perkataan buruk, insya Allah, Allah akan mudahkan proses sakaratul maut kita. Namun, jika sebaliknya, maka bersiaplah untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Mari kita senantiasa muhasabah diri, menjaga lisan kita, dan membiasakannya untuk selalu berzikir dan mengucapkan kalimat-kalimat hibah. Semoga kita semua diberikan akhir hidup yang baik, dimudahkan dalam sakaratul maut, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di jannahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.